warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zola Adria Utami. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kondisi lingkungan sekitar rumah saya, yaitu di daerah Mudeg Air, Kelurahan Kubang Sirako Utara, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan dan langsung melihat kondisi lingkungan sekitar rumah saya, yaitu saya tinggal di pinggiran sungai dan rata-rata masyarakat atau warga di sini tinggal di pinggiran sungai. Melihat kondisi di lingkungan saya bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan, terutama di pinggiran sungai, dan membuang sisa-sisa limbah rumah tangga ke sungai, mengakibatkan air sungai tercemar. Keadaan sungai yang penuh dengan sampah membuat kondisi sungai menjadi tidak layak atau tidak baik lagi. Banyaknya sampah yang terdapat di pinggiran sungai membuat sungai menjadi kotor dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Selain itu, keadaan sungai yang banyak dipenuhi dengan rumput serta ranting-ranting membuat sampah yang banyak tadi menumpuk di sekitaran sungai dan menyangkut di ranting-ranting di sekitaran sungai. Keadaan ini membuat sungai menjadi kotor dan sangat mengganggu ekosistem air. Selain itu, melihat kondisi sungai yang penuh dengan sampah, kotor, dan berbau, mengakibatkan sungai dikatakan tidak layak lagi untuk dimanfaatkan. Terutama pada saat ini di daerah saya mengalami musim kemarau. Musim kemarau yang panjang mengakibatkan air sungai surut dan dangkal. Banyaknya bebatuan serta kerikil yang terlihat mengakibatkan sampah-sampah menyangkut di sekitaran sungai, sehingga sungai menjadi kotor dan sampah pun banyak yang tenggelam di sekitaran sungai. Selain itu, cuaca yang kering mengakibatkan air sungai menjadi kering dan mengakibatkan banyaknya sampah yang menumpuk di sekitaran sungai. Hal ini diakibatkan karena banyaknya warga yang membuang sampah ke sungai, mulai dari sampah rumah tangga, mulai dari plastik atau sisa-sisa makanan yang mengakibatkan sampah tersebut menumpuk di pinggiran sungai dan menyangkut di ranting-ranting yang ada di sungai, sehingga tidak terbawa oleh arus sungai yang disebabkan karena sungai yang dangkal dan kering. Untuk dapat melihat bagaimana situasi lingkungan saya saat ini, teman-teman bisa memperhatikan video yang selanjutnya. Nah, teman-teman sudah melihat video yang sudah saya tampilkan tadi. Itulah kondisi lingkungan di tempat tinggal saya, di mana kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kotor, terutama di sekitaran sungai. Kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan sungai tercemar, air yang kotor, dan banyaknya sampah yang terdapat di pinggiran sungai. Selain itu, terkadang pada siang hari dan bahkan sampai sore hari, keadaan air di tempat saya berubah. Hal ini airnya menjadi keruh. Disebabkan karena pada sore hari banyak warga yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai
dan sampah-sampah pun bertebaran atau berserakan di sungai, sehingga mengubah keadaan air sungai menjadi keruh, kotor, dan berbau. Sehingga sampah nantinya akan menumpuk karena tidak terbawa oleh arus sungai. Nah, selain itu, teman-teman dapat memperhatikan video berikut terkait dengan kondisi lingkungan saat ini di daerah saya. Nah, teman-teman juga sudah melihat video selanjutnya yang berkaitan dengan keadaan lingkungan saya saat ini. Sebagian besar masyarakat di sini tinggal di pinggiran sungai. Kebiasaan warga yang membuang sampah di sungai sudah merupakan hal yang sangat wajar dari tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan sampai sekarang pun tetap masih dilakukan kebiasaan yang sering membuang sampah ke sungai. Ternyata jika diperhatikan, sungai yang ada di daerah saya ini memiliki banyak manfaat bagi warga setempat, terutama bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka memanfaatkan sungai sebagai mata pencarian atau sebagai lapangan pekerjaan bagi mereka. Bisa dikatakan warga yang pengangguran bekerja di sekitaran sungai, yaitu dengan cara memanfaatkan yang ada di sungai seperti pasir, kerikil, atau lain sebagainya. Ternyata keberadaan ekosistem itu memberikan banyak manfaat bagi warga. Namun, warga sendiri yang merusak keberadaan dari ekosistem air sungai tersebut. Apabila kondisi kemarau yang berkepanjangan dan masyarakat masih membuang sampah ke sungai, maka hal ini dapat merusak lingkungan, karena sungai bukanlah tempat penampungan sampah. Jika kita jaga lingkungan yang ada, maka sungai dapat memberikan atau kita dapat merasakan manfaat dari keberadaan adanya ekosistem air yang tinggal di sekitaran warga. Selain itu, keadaan sungai yang kering pasti memberikan kesusahan bagi mereka yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pencaharian. Jika ditambah lagi dengan banyaknya sampah yang menumpuk, pasti akan semakin membuat rusak keadaan sungai tersebut. Nah, selanjutnya, di lingkungan saya, masalah yang terbesar adalah seringnya warga yang membuang sampah ke sungai. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan sangat susah untuk dihilangkan. Apalagi di sini, sungai dijadikan sebagai yang sering disebut sebagai tempat ikan larangan, yang merupakan kearifan lokal bagi masyarakat di sini. Akan tetapi, sungai sering dikotori oleh ulah manusia yang sering membuang sampah ke sungai. Jika sungai itu kotor,
oleh banyaknya sampah pasti juga akan berpengaruh pada ekosistem ikan yang ada di dalamnya, karena ikan hidup di air, akan tetapi tempat tinggalnya dikotori oleh sampah-sampah yang ada. Banyaknya sampah di sungai berarti kita mengganggu ekosistem ikan yang hidup di sungai tersebut. Jika ekosistem ikan terganggu, maka kehidupan ikan pun juga akan terganggu. Tidak heran jika nanti ikan larangan banyak mati karena banyaknya terdapat sampah di sungai. Karena air tercemar, baunya busuk, sampah yang menumpuk dan berserakan mengganggu ekosistem ikan. Sehingga bisa dikatakan kearifan lokal tidak akan bertahan lama jika warga masih membuang sampah ke sungai. Berarti hal ini kita dikatakan merusak lingkungan dan juga merusak ekosistem atau kearifan lokal yang turun-temurun yang ada di sini. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar di tempat tinggal teman-teman semua. Masalah utama yang sering muncul adalah pasti berkaitan dengan membuang sampah sembarangan atau kebiasaan warga yang membuang sampah ke sungai yang merupakan sisa-sisa dari limbah rumah tangga seperti plastik, sisa-sisa sayuran, bahkan sisa-sisa minyak yang dibuang ke sungai. Hal ini dapat mengotori ekosistem air sungai yang ada. Selanjutnya, dampak yang kita rasakan jika sering membuang sampah ke sungai. Biasanya, warga sangat suka membuang sampah-sampah yang seperti plastik atau sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa minyak yang dibuangnya ke sungai. Sampah tersebut dikategorikan sampah yang tidak dapat diurai. Selanjutnya, sampah organik yang sering dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut karena sebagian besar digunakan bakteri untuk proses pembusukannya. Apabila sampah yang berjeniskan anorganik yang sering dibuang ke sungai oleh warga, maka cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan, air, dan alga yang mana menghasilkan oksigen. Selain itu, penggunaan deterjen secara besar-besaran yang dilakukan oleh warga juga dikatakan dapat meningkatkan senyawa fosfat yang ada pada air sungai. Fosfat ini merangsang pertumbuhan ganggang dan eceng gondok. Pertumbuhan ganggang yang tidak terkendali ternyata juga menyebabkan permukiman air sungai tertutup, sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis. Jika tumbuhan air ini mati, maka akan terjadi proses pembusukan yang menghabiskan persediaan oksigen dan pengendapan bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya pendangkalan. Akibat dari semua ini, air jika dilihat secara fisik, maka pasti air akan mengalami perubahan warna, rasa, sehingga menjadi keruh dan berbau karena pembuangan limbah pada organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sama halnya di tempat saya pada siang hari bahkan sampai sore hari, keberadaan air menjadi keruh. Hal ini disebabkan karena kebiasaan warga yang membuang sampah ke sungai mengakibatkan kondisi sungai berubah. Selain itu, limbah padat yang berbentuk organik ternyata didegrasi adanya mikroorganisme yang menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau busuk di sekitaran sungai. Akibat penguraian limbah tersebut, maka menimbulkan bau yang tidak sedap dan bisa dikatakan air tidak layak lagi untuk digunakan.
Air yang sudah tercemar jika digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh warga sekitar, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan karena mudah menjadi media berkembangnya berbagai macam penyakit. Selain itu, sama-sama kita ketahui bahwa sampah atau limbah seperti sisa makanan, plastik, kertas, minyak, atau lain sebagainya banyak yang dibuang di sungai. Hal ini disebabkan karena kurangnya tempat pembuangan sampah di sekitaran rumah saya, sehingga mengakibatkan warga itu sudah menjadi kebiasaan untuk membuang sampah langsung ke sungai. Padahal banyak sekali cara yang dapat dilakukan agar menjaga lingkungan atau mengurangi kebiasaan membuang sampah ke sungai, meskipun kurangnya tempat pembuangan sampah di sungai. Selain itu, sampah-sampah yang menumpuk di sekitaran sungai pasti akan menimbulkan bau busuk atau menyebarkan bau yang tak sedap. Tumpukan sampah yang membusuk juga bisa mengundang lalat yang akan membawa dampak buruk pada kesehatan tubuh. Sampah yang menumpuk dan bertebaran di mana-mana, terutama sampah sisa makanan, biasanya akan membusuk dan menjadi tempat berkembang biak yang ideal untuk kuman. Seperti lalat, kecoa, atau tikus menyentuh sampah-sampah dan secara tidak sengaja, tangan manusia pun juga ikut bersentuhan. Hal itu menjadi salah satu cara penularan kuman-kuman dari sampah ke orang lainnya. Bayangkan saja jika lalat atau kecoa yang baru saja bertenggar atau hinggap di atas tumpukan sampah, kemudian hinggap lagi di atas makanan, jelas makanan tersebut pasti sudah terkontaminasi oleh kuman atau bakteri. Mengkonsumsinya akan membuat kita terserang berbagai penyakit. Nyamuk, demam berdarah sering berkembang biak di genangan air pada sampah yang dibuang sembarangan. Maka dari itu, ada baiknya sampah-sampah tidak dibuang sembarangan, karena hal ini bisa mengakibatkan warga mengalami penyakit TBD atau demam berdarah. Sama halnya seperti yang saya sebutkan tadi, atau teman-teman juga dapat melihat video yang tadi, bagaimana kondisi di daerah saya. Sampah yang berserakan ternyata bisa meracuni air sungai yang dipakai atau yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari. Kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan sampah menumpuk di kali atau aliran sungai. Akibatnya ekosistem di dalamnya akan rusak. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu merusak yang dijadikan sebagai kearifan lokal masyarakat ini. Hewan yang hidup di sana seperti ikan dan lain sebagainya, dan kualitas air bisa tercemar, apalagi jika sampah sudah menumpuk. Belum lagi aliran sungai yang mampet akibat sampah, sehingga mengakibatkan bencana lainnya. Itulah beberapa dampak yang dirasakan terutama bagi warga di sini karena kebiasaannya membuang sampah ke sungai. Padahal sudah merasakan dampak tersebut, tetapi masih juga ada warga yang suka membuang sampah ke sungai dan sangat sulit untuk ditegur atau menghilangkan kebiasaan yang sering membuang sampah ke sungai. Padahal dampak yang dirasakan sangat banyak jika warga terus-terusan membuang sampah ke sungai. Untuk itu, ada beberapa solusi yang saya berikan agar warga tidak membuang sampah lagi ke sungai. Sebenarnya, dikatakan mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi, yaitu seperti mengurangi produk atau bahan-bahan rumah tangga yang dapat menimbulkan pencemaran air, tidak membuang sampah lagi ke sungai. Tetapi
ketika pencemaran air sudah terjadi, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan penanggulangan pencemaran air limbah rumah tangga secara efektif dan tidak merusak lingkungan dan menjadikan lingkungan tetap bersih dan terhindar dari bibit penyakit. Yaitu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu membuang sampah dengan benar. Maksudnya adalah daripada warga terburu-buru membuang sampah, buanglah sampah itu sebagaimana mestinya, yaitu di tempat pembuangan akhir. Bahkan kini sudah banyak tempat yang memfasilitasi daur ulang plastik rumah tangga menjadi produk rumah tangga yang lebih bermanfaat lagi. Jadi alangkah lebih baiknya jika terdapat sampah sisa limbah rumah tangga dikumpulkan terlebih dahulu atau dimasukkan ke dalam kantong plastik dan tidak terburu-buru untuk membuangnya ke sungai. Akan tetapi warga bisa mengumpulkan terlebih dahulu dan nanti pada sore hari dapat membuang sampah tersebut ke pembuangan akhir. Selanjutnya yang kedua yaitu sampah tersebut dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Ketimbang membakar sampah dan menyebabkan pencemaran udara, jadikan sisa-sisa bahan makanan dan daunan tersebut menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos dan nantinya pasti juga bermanfaat bagi tanaman yang ditanam oleh warga. Selanjutnya yang ketiga, hindari pemborosan. Maksudnya, semakin banyak produk rumah tangga yang dibeli, pasti semakin banyak juga sampah yang akan ditimbulkan. Maka itu, belilah bahan makanan atau produk rumah tangga secukupnya dan pilih produk dengan kemasan yang paling simpel yang tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, dapat dilakukan penggunaan kembali. Untuk mengurangi jumlah sampah, kita bisa menggunakan ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Misalnya, mengubah kaleng menjadi pot tanaman atau yang bermanfaat lainnya. Dan yang sangat diperlukan yaitu kesadaran dari warga sekitar untuk menjaga lingkungan. Pasti yang akan merasakan dampaknya sendiri adalah warga sekitar. Dari ulah mereka nanti akan merasakan dampak yang berbahaya jika hal ini terus-terusan dilakukan. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah terkait dengan lingkungan sekitar di rumah saya. Yang pertama yaitu menyiapkan tempat sampah yang ukurannya cukup besar, atau membuat tempat pembuangan sampah di sekitar rumah warga, sehingga warga dapat membuang sampah di sana dan tidak membuang sampah lagi ke sungai. Dalam hal ini, pasti dibutuhkan pihak kelurahan atau instansi pemerintah setempat untuk ikut andil dalam mendukung dan menunjang kegiatan seperti yang sudah terencana sebelumnya. Karena kebiasaan warga ini pasti membutuhkan tangan dari instansi pemerintah untuk setidaknya mengurangi kebiasaan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, memberikan teguran kepada warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama bagi mereka yang sering membuang sampah ke sungai sehingga merusak ekosistem sungai yang ada. Jika masih tidak dihiraukan, berikan teguran yang cukup keras, seperti memberikan denda jika masih kedapatan warga yang membuang sampah ke sungai, atau dapat juga meminta warga tersebut untuk membersihkan sungai dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini juga diperlukan andil dari pihak kelurahan atau instansi pemerintah setempat untuk tegas dalam mengatasi masalah ini. Karena masalah lingkungan bukanlah masalah yang kecil dan merupakan masalah besar, dan pasti dari tahun ke tahun masalah ini pasti ada. Selanjutnya, kita juga dapat mengadakan
kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ini bisa dilakukan setidaknya 2 kali dalam sebulan atau paling minimal dapat dilakukan sekali dalam sebulan. Ini bertujuan agar tetap menjaga lingkungan dan lingkungan pun akan bersih dari berbagai sampah yang berserakan. Untuk itu, sangat diperlukan kesadaran dari warga setempat untuk menjaga lingkungannya sendiri, karena nantinya yang akan merasakan dampak dari ulah mereka sendiri, terutama bagi warga yang tinggal di pinggiran sungai, karena dampaknya sangat besar dirasakan jika nanti terjadi banjir atau banyaknya warga yang terserang penyakit karena sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau yang tak sedap. Untuk itu, mulailah dari sekarang untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan mulailah menjaga lingkungan sekitar. Dan ajak semua orang untuk membuang sampah ke tempatnya dan jangan membuang sampah ke sungai, karena dampak yang dirasakan sangat banyak ketimbang dari manfaatnya. Untuk itu, jagalah lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Demikianlah hasil analisis terhadap lingkungan sekitar yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.